got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Pada zaman dahulu kala, apabila seseorang ingin membeli sesuatu barang, maka ia harus menyediakan barang miliknya sebagai ganti atau penukar barang yang diinginkan tersebut. Misalnya, seorang petani ingin membeli pakaian, maka petani tersebut bisa menukarnya dengan 3 ekor ayam atau membelinya dengan 2 karung beras. Pembelian dengan cara tukar-menukar dikenal dengan istilah barter. Kemudian, dengan berkembangnya pengetahuan dan peradaban umat manusia, jual beli dengan cara barter mulai ditinggalkan. Kegiatan jual beli dilakukan dengan memberi nilai atau harga terhadap suatu barang. Setelah mengalami proses, akhirnya manusia menemukan benda yang disebut mata uang. Kita sering mendengar istilah-istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Istilah-istilah ini merupakan bagian dari matematika yang disebut dengan aritmatika sosial. Jual beli adalah kegiatan menjual atau membeli berupa barang maupun jasa. Apabila harga jual lebih besar dari harga beli disebut untung, dan apabila harga jual lebih kecil dari harga beli disebut rugi. Harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang disebut dengan harga pembelian. Harga pembelian disebut juga dengan modal. Harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang disebut harga penjualan. Seorang pedagang telur membeli telur sebanyak 72 butir dengan harga Rp1.500 tiap butir. Separuhnya dijual dengan harga Rp1.750 tiap butir, dan sisanya dijual dengan harga Rp1.000 per butir. Tentukan untung atau ruginya. Penyelesaian. Untuk mengetahui harga pembelian, kita mengalihkan jumlah telur dengan jumlah harganya, yaitu 72 dikali Rp1.500, karena separuhnya dijual dengan harga Rp1.750 dan separuhnya dijual dengan harga Rp1.000, maka 36 dikali Rp1.750 ditambah 36 dikali Rp1.000 didapati hasil Rp99.000. Untuk menghitung untung atau ruginya, kita mengurangi total harga pembelian dengan total harga penjualan, yaitu Rp108 dikurangi Rp99.000. Jadi pedagang tersebut mendapat rugi sebesar Rp9.000. Keuntungan atau kerugian dapat dinyatakan dalam persentase. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen. Besarnya persentase untung atau rugi adalah persentase untung, yaitu untung per harga pembelian dikali 100%. Persentase rugi yaitu rugi per harga pembelian kali 100%. Contoh yang pertama yaitu selusin pensil dibeli dengan harga Rp36.000 dan dijual semua dengan harga Rp39.600. Berapa persen keuntungannya? Penyelesaiannya, jika harga pembelian yaitu Rp36.000 dan harga penjualan yaitu Rp39.600, maka besarnya keuntungannya yaitu harga penjualan dikurang harga pembelian, yaitu Rp39.600 dikurang Rp36.000 sama dengan Rp3.600. Contoh yang kedua, sebuah sepeda motor bekas pakai dibeli seharga Rp8 juta, kemudian dijual dengan kerugian 5%. A. Berapa rupiah kerugiannya? B. Berapakah harga jualnya? Penyelesaiannya, jika harga pembelian Rp8 juta, maka A. Besarnya kerugian yaitu 5/100 dikali 8 juta, yaitu 400.000. B. Harga jual yaitu
8 juta rupiah dikurang 400 ribu rupiah sama dengan 7.600.000 rupiah. Hubungan antara diskon bruto, tara, dan netto. 1. Diskon atau rabat. Jika kita pergi ke pasar, kemudian kita menjumpai pedagang yang menawarkan harga satu ikat kangkung 3.000, namun demikian karena kangkung tersebut sudah mulai layu, maka pedagang itu menjualnya dengan harga 2.000 saja. Berarti kita sudah mendapatkan potongan harga sebesar 1.000. Nama lain dari potongan harga itu adalah diskon atau rabat. Biasanya, potongan harga atau rabat atau diskon dapat dinyatakan dengan persen, sehingga besarnya potongan harga atau rabat adalah potongan harga sama dengan harga awal dikali persentase potongan harga. Contoh pertama, jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga Rp4.200.000 dengan diskon 15%, tentukan uang William yang dibutuhkan. Jawab, harga sebelum diskon sama dengan Rp4.200.000, harga diskon 15% dikali Rp4.200.000 sama dengan Rp630.000. Harga setelah diskon Rp4.200.000 dikurang Rp630.000 sama dengan Rp3.570.000. Jadi, William harus membayar sebesar Rp3.570.000. Yang kedua, bruto, tara, dan netto. Istilah bruto, tara, dan netto sering kita jumpai dalam masalah berat barang. Dalam kehidupan sehari-hari, bruto diartikan sebagai berat kotor, sedangkan netto adalah berat bersih, dan tara adalah selisih antara bruto dan netto. Dengan demikian, dapat diperoleh rumus sebagai berikut. Pertama, bruto. Bruto sama dengan netto ditambah tara. Kedua, netto sama dengan bruto dikurang tara. Ketiga, tara sama dengan bruto dikurang netto. Selanjutnya, persentase tara dan harga bersih. Rumusnya, tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Harga bersih sama dengan netto dikali harga atau satuan berat. Contoh soal, seorang pengecer buah mangga menerima kiriman 2 kotak buah mangga arum manis dengan harga total Rp160.000 pada setiap kotak, tertera bruto sama dengan 40 kg dan netto sama dengan 35 kg. Pengecer menjual kembali buah mangga itu dengan harga per kilogramnya, yaitu Rp30.000. Tanpa memperhatikan biaya lainnya, tentukan A. Keuntungan yang diperoleh pengecer tersebut, B. Persentase keuntungan itu. Adapun penyelesaiannya, diketahui B sama dengan harga beli Rp160.000, J harga jual sama dengan 2 dikali 35 dikali 3.000 sama dengan Rp210.000, U sama dengan untung. Adapun rumusnya yaitu di mana U sama dengan J dikurang B sama dengan 210.000 dikurang 160.000, hasilnya 150.000. Berarti pengecer memperoleh keuntungan 50.000. B. Persentase keuntungan 50.000 per 160.000 dikali 100% sama dengan 5/16 dikali 100% sama dengan 125/4% sama dengan 31,25%.
Menghitung bunga tabungan dan pajak. 1. Bunga tabungan. Bunga adalah jasa berbentuk uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal dengan persetujuan bersama. Bunga tunggal memiliki arti bunga yang hanya terdapat pada hanya modalnya saja. Selanjutnya, bunganya tidak akan berbunga lagi. Sedangkan suku bunga tunggal adalah suku bunga yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Contoh, kita menabung di bank sebesar Rp750.000 dengan bunga 12% per tahun. Apabila pihak bank memberikan bunganya secara tunggal, hitunglah jumlah uang okta setelah 6 bulan. Penyelesaian. Besar uang tabungan dalam kurung modal adalah Rp750.000. Bunga dalam 1 tahun adalah 12%. Bunga akhir bulan 6 sama dengan 6/12 dikali 12% dikali Rp750.000 sama dengan Rp45.000. Jadi, jumlah uang okta setelah disimpan selama 6 bulan menjadi Rp750.000 ditambah Rp45.000 sama dengan Rp795.000. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa bunga 1 tahun sama dengan persen bunga dikali modal. Bunga selama N bulan sama dengan N/12 dikali bunga 1 tahun dikali modal. Persen bunga dapat dinyatakan 1 tahun kecuali jika ada keterangan lain pada kondisi tertentu. 2. Pajak. Pajak merupakan nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Contoh, Amin membeli suatu barang dengan harga Rp2 juta. Atas pembelian barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan Amin untuk membeli barang tersebut? Penyelesaian. Harga barang sama dengan Rp2 juta. Besarnya pajak sama dengan 10% dikali Rp2 juta sama dengan Rp200 juta. Jadi, Amir harus membayar sebesar Rp2.200.000.